sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Imam Suyuti Imam As-Sanusi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa 'azza 'ishruna shifah wa hiya al-wujud wal qidam wal baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadhihi sittu sifatun al-ula nafsiyah wa hiya al-wujud wal khamsah ba'daha salbiyah. Oke. Ringkasnya ibarat beliau di sini secara umum menjelaskan mengenai dua sifat penting. Yang pertama adalah sifat nafsiyah dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Penting untuk kita ketahui bahwa sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ini tujuan utama dari sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Yang mana sifat nafsiyah itu satu, yaitu wujud. Selainnya sifat salbiyah, qidam, baqa', mukhalafal hawadits, qiyamu ila akhir. Tujuannya satu sebetulnya. Tujuan dari dua sifat ini adalah ingin menegaskan bahwa Allah adalah zat yang wajibul wujud. Allah adalah zat yang wajibul wujud. Wujudnya itu absolut. Wujudnya itu apa? Absolut. Intinya itu. Dan nanti akan kita tahu setelah kita bahas satu-satu dari sifat-sifat ini. Oke. Famimma yajibu. Famimma. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Min di sini minnya litab'id. Artinya di antara. Famimma di antara sifat-sifat yajibu yang wajib li maulana jalla wa azza. Jadi 20 sifat di sini ini hanya sebagian dari sifat wajib. Maksudnya apa? Aslinya kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa wah, ini Imam Asy'ari ini membatasi sifat Allah hanya 20. Seolah-olah Imam Asy'ari hanya membatasi kesempurnaan Allah hanya pada 20 sifat. Tidak seperti itu. 20 sifat ini adalah 20 sifat yang wajib kita ketahui. Maksudnya wajib kita ketahui apa? Maksudnya adalah pengetahuan manusia itu mentok cuma sampai sini saja. Selebihnya manusia nggak bisa mengetahui lebih dari itu, manusia tidak mampu. Sehingga Allah tidak mentaklif hambanya sesuatu yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Mafhum ya? Penting ini. Oke, itu satu. Yang kedua, dan kemarin sudah saya jelaskan dikit ya, bahwa ketika kita mengatakan yang kita tahu atau yang bisa kita ketahui dari Allah itu hanya sebagian, itu tidak berarti kita tidak bisa menghukumi apapun pada zat Allah. Bisa dipahami? Saya ulangi. Pengetahuan kita terhadap zat Allah dan sifat-sifatnya itu kan terbatas. Nah, keterbatasan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa kita tidak boleh menghukumi apapun pada zat Allah. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu ada loh. Bagaimana kamu bisa mengatakan Allah itu ada? Allah itu maha kuasa, Allah itu memberi rizki A, B, C, D, dan seterusnya. Lawang kamu sendiri, pengetahuan Anda tentang Allah itu terbatas. Tasawur Anda itu terbatas. Nah, di mana-mana yang namanya al-hukmu far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu itu, penghukuman kita terhadap sesuatu adalah cabang atau bagian setengah dari tasawurnya. Tasawurnya benar dulu baru bisa menghukumi. Lah Anda itu tasawur tentang Allah itu loh belum bisa, belum sempurna. Kok tiba-tiba bisa menghukumi? Nah, syubhat semacam ini kemarin sudah saya jawab. Oke. Famimma yajibu di antara yang wajib. Wajib di sini maksudnya wajib apa? Ayo, wajib akli. Bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Sehingga nah ini sebagian orang itu ada yang salah paham. Ya walaupun ini orang-orang ini ya, memang orang yang enggak belajar. Sebagian salah paham dikira sifat wajib Allah 20. Allah wajib bersifat alim, kudrah, iradah, dan seterusnya. Wajib punya ilmu, punya kudrah, punya iradah, dan seterusnya. Oh, berarti kalau Allah itu tidak berilmu, Allah dosa. Maksudnya tidak begitu, paham nggak? Ingat ya, kita di awal sudah membedakan istilah hukum akli, hukum syar'i, dan hukum adi. Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu memang adalah
hukum atau ketetapan, kewajiban atau ya ketetapan gitu saja, hukum yang itu datang dari Allah. Khitabullah, sehingga orang yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Itu khitab syar'i semacam itu. Hukum syar'i semacam itu. Tapi kalau hukum akli nggak ada kaitannya sama pahala atau dosa. Nah, ini pentingnya di sini nih. Coba. Maksudnya wajib di sini ini bukan wajib dalam makna hukum syar'i, tapi dalam makna hukum akli. Artinya bahwa kok sampai sesuatu yang kita sebut wajib ini dikatakan tidak wajib atau tidak ada bahkan, maka akan terjadi absurditas, akan terjadi inkonsistensi, akan terjadi kontradiksi. Coba perhatikan. Maksudnya gimana? Coba saya kasih tasawur. Misal ada orang, coba kita tasawur orang yang belum belajar itu tadi ya. Kalau kamu mengatakan Allah itu wajib bersifat, Allah itu wajib punya ilmu, berarti kamu mewajibkan sesuatu pada Allah, artinya kalau Allah nggak punya ilmu, Allah berdosa. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya kalau Allah sampai kita katakan tidak punya ilmu, maka akan terjadi kekacauan yang ada di alam semesta. Buktinya alam semesta tidak kacau, teratur. Maka ini membuktikan bahwa Allah itu punya ilmu. Paham nggak maksudnya? Ya, saya jelaskan lagi. Segala sesuatu yang kita hukumi wajib secara rasional, itu kalau sampai dilanggar, maka terjadi kontradiksi. Dan itu mustahil terjadi. Misal, contoh. Ketika saya mengatakan, satu benda itu mustahil bergerak dan diam di saat yang sama. Satu benda mustahil bergerak dan diam di saat yang sama. Mustahil. Artinya bahwa kalau sampai ini kamu katakan tidak mustahil, maka akan terjadi kekacauan. Jadi paham nggak? Al-kul a'dham minal juz. Keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagian yang menyusunnya. Itu wajib itu. Maksudnya wajib itu apa? Oh, berarti kalau ada al-kul kok dia asghar minal juz, berarti dosa. Enggak begitu. Maksudnya al-kul a'dham minal juz dikatakan wajib adalah mustahil ada keseluruhan yang kamu katakan dia itu lebih kecil daripada bagian-bagian yang menyusunnya. Nggak mungkin orang yang akalnya sehat dimanapun mengatakan bahwa pintu itu lebih besar daripada rumah. Rumah itu lebih besar daripada pintu. Kucing sama ekor kucing lebih besar mana? Kucingnya. Misalnya, ini ada orang bantah begini. Loh, bisa aja ada kucingnya kecil tapi ekornya besar. Berarti ini ada ekor lebih besar dari kucingnya. Masuk akal nggak? Masuk. Itu nggak masuk akal. Karena ekor itu bagian dari kucing. Tapi tertasawur di otak. Maksudnya tertasawur itu, Anda salah memahami. Anda kira bahwa ekor itu bagian yang terpisah dari kucing. Ketika saya mengatakan kucing, otomatis ekor masuk di situ. Sehingga mustahil. Yes. Ekor disebut ekor bila tersambung dengan kucing. Atau gimana? Ketika saya mengatakan kucing, otomatis ekornya masuk. Sehingga sebesar apapun misalnya ada kucing kecilnya se handphone atau kucingnya kecilnya handphone gitulah. Sesendok ini ada kucing kecilnya sesendok. Terus ekornya serumah. Ya. Kamu mengatakan apa coba? Kucing kelainan. Kucingnya besar, kecil. Iya, Coba. Iya, saya tahu bercanda. Jokesnya masuk. Anda tidak bisa mengatakan bahwa ekor ini lebih besar dari kucingnya. Karena ekor itu bagian dari kucing. Kecuali kalau Anda potong itu tadi ekornya, Anda pisah dulu ekor dari kucingnya, baru Anda bisa mengatakan ekor ini lebih besar daripada kucing. Karena sekarang ekor ini bukan lagi ajzaul kul. Dia sudah keluar dari ajzaul kul. Tapi selama ajza itu masih bagian dari kul, mustahil ajza itu lebih besar daripada al-kul. Maksudnya wajib itu begitu. Diwajib itu sesuatu yang kalau misalnya kamu katakan itu tidak wajib, terjadi kontradiksi, terjadi kekacauan atau terjadi absurditas. Nah, sama ketika kita mengatakan Tuhan itu wajib ada, wajibul wujud, Tuhan itu wajib memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu, haya, itu maksudnya semacam itu. Artinya kalau sampai Tuhan ini tidak disifati dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat wajib ini tadi, maka akan terjadi
kontradiksi, akan terjadi kekacauan yang ada di alam semesta. Dan itu nanti akan kita buktikan. Khususnya ketika nanti membahas sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Hancur alam semesta ini kalau sampai ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena wahdaniyah, sifat wahdaniyah, Allah itu wajib esa pada zat dan sifat-sifatnya. Ini adalah apa? Hal yang dan af'alnya juga adalah satu kewajiban. Sehingga mustahil akli kok sampai ada Tuhan lebih dari satu, kira-kira begitu. Oke, langsung aja. Mana spidolnya ini? Sama yang hitam. Itu aku baru beli. Ini bukan ada yang Bukan permanen. bukan permanen. Udah selesai. Famimma yajibu limaulana Jalla wa Azza 20 sifatan. Tadi mimma sudah saya jelaskan, yajibu juga sudah saya jelaskan maksudnya apa. Di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 ada 20, dan 20 saya juga sudah jelaskan. 20 itu bukan membatasi, bukan dalam rangka membatasi sifat Allah, kesempurnaan Allah hanya 20, tidak. Tapi lebih kepada apa? Pengetahuan yang bisa dicapai manusia ya hanya sebatas ini. Selebihnya manusia tidak bisa mencapai. Dan memang manusia tidak ditaklif untuk mencapai lebih dari itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke. Di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah adalah 20 sifat. Mu'tazilah mengingkari adanya sifat. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak hujah mereka. Di antaranya misalnya kalau sampai ada sifat yang sama-sama qadim, berarti ada nanti terjadi ta'addudul qudama dan seterusnya. Itu di antara iskal mereka, walaupun dijawab ditahrir banyak oleh ulama-ulama Ahlussunnah, tapi kita nggak akan sampai ke situ, kejauhan. Yang ingin saya jelaskan adalah kenapa alasan Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah itu ada zat, Allah itu ada, sifatnya juga ada. Jadi kita tidak mengatakan Allah mengetahui dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya, enggak. Tapi Allah itu ada, Allah mengetahui karena ada sifat ilmu. Allah mengetahui, Allah berkuasa karena ada sifat kudrah. Allah berkehendak karena ada sifat iradah dan seterusnya. Apa alasannya? Ini salah satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Asy'ari dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwa al-wasfu bil mushtaq yuthbitu asl al-ishtiqaq liman qama bihi hadzal wasf, yakni ihdah. Ketika saya mengatakan Zaid atau Zaitun alimun gitu, penghapusnya mana sih? Ketika saya mengatakan Zaitun alimun, Zaitun alimun, saya mensifati Zaid dengan sifat alim. Saya tanya, alim ini mushtaq apa enggak? Mushtaq dong. Dia isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah, lalala, itu mushtaq. Mensifati dengan sifat mushtaq, al-wasfu bil mushtaq. Ketika saya mensifati Zaid dengan sifat mushtaq, maka mau nggak mau mensifati dengan mushtaq ini yuthbitu aslal ishtiqaq. Aslul ishtiqaq daripada alim itu apa? Al-ilmu, ya kan? Aslul mushtaq itu masdar, berarti al-ilmu. Ketika saya mensifati sesuatu, dalam konteks ini Zaid, ketika saya mensifati Zaid dengan isim mushtaq, maka itu yuthbitu aslul ishtiqaq, otomatis menetapkan adanya aslul ishtiqaq, yaitu masdar, kepada siapa? Liman qoma bihi hadzal wasf, kepada si yang bersifat dengan sifat tadi. Maksudnya, ketika saya mensifati Zaid dengan alim, otomatis saya menetapkan keberadaan ilmu. Ilmu itu ada pada diri Zaid. Ketika saya mensifati Zaid dengan sifat alim, berarti saya mengakui bahwa ilmunya itu ada, dan ilmu ini ada pada Zaid. Maksudnya, Zaid itu berilmu bukan dengan zatnya, tapi dengan sesuatu yang lain selain dirinya, yaitu ilmu, sifat ilmu.
Jadi ilmu ini ada, bisa dipahami. Oke. So, walaupun nanti hanya berlaku untuk sifat ma'ani ya dan ma'nawiyah. Ya, walaupun Imam Asy'ari nggak mengakui ma'nawiyah karena dia hal. Dan itu sudah saya jelaskan di awal-awal kemarin kan, kenapa kok bisa muncul sifat nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah gitu-gitu. Saya ulangi. Jadi ketika saya mensifati Zaid dengan sifat alim, otomatis saya menetapkan keberadaan aslul istiqaq, yaitu ilmu. Ilmu ini ada dan dia ada pada diri Zaid. Paham nggak maksudnya? Maka dari sini definisi ilmu itu definisi sifat itu apa? Definisi sifat ada banyak sebetulnya ulama-ulama yang menawarkan definisi sifat. Ada yang mengatakan ma laisa bidzat, ada yang macam-macam lah. Tapi di sini karena kita masih pemula ya, jadi kita sebutkan satu aja definisi yang ditawarkan oleh ba'dul muhaqqiqin dan maknanya luas sekali. Definisinya seperti yang saya jelaskan kemarin menggunakan bahasa Indonesia. Ma yahkumu bihi alaih. Ma yahkumu bihi alaih. Atau setiap yang dipredikatkan, segala sesuatu yang dipredikatkan kepada subjek. Segala sesuatu yang dipredikatkan kepada subjek. Ya kan? Misal saya mengatakan Zaid ada. Zaid ada. Ada ini adalah sesuatu yang saya predikatkan, ya kan? Saya nisbatkan, saya hukumkan kepada Zaid. Zaid berilmu. Maka ilmu ini adalah sesuatu yang saya predikatkan kepada Zaid. Ada sifat ada sifat ilmu dan seterusnya. Jadi maknanya luas sekali sifat itu. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dipredikatkan kepada subjek itu namanya apa? Itu namanya sifat. Nah, maka dari definisi yang luas ini, ya kan? Dari definisi yang luas ini, maka muncul ada berapa sifat yang bisa masuk di sini? Banyak. Berarti sifat itu bisa jadi ainud dzat atau ini ainud dzat gitu-gitu nanti saya terangkan di akhir aja. Maka sifat itu bisa jadi sifat nafsiyah. Ya kan, ini yang lebih populer di telinga kalian. Kemudian ada sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah cuma satu, apa itu? Wujud. Sifat salbiyah ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafal hadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, ada 5, ya kan? Dan seterusnya. Ma'ani ada berapa? 7, ya kan? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam, ya kan? Qudrah, iradah dan seterusnya itu. Ma'nawiyah adalah lazim daripada sifat ma'ani ini nanti. Wujud bisa nggak dihukumkan kepada Allah? Ya bisa, Allah itu wujud. Ya kan? Dia bisa dipredikatkan kepada Allah, zat Allah. Qidam bisa. Dan kemarin sudah saya jelaskan, nafsiyah itu sifat apa? Nafsiyah itu sifat apa? Maksudnya sifat diri kan? Sifat apa maksudnya sifat diri? Ma dalla wasfuhu ala nafsid dzat atau ala ainid dzat. Ini sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang ma dalla, kita bahas satu-satu aja lah kelamaan. Sifat nafsiyah adalah sifat yang ma dalla apa? Wasfuhu ala nafsi adzat. Apa maksudnya? Sifat nafsiyah adalah, atau kita bandingkan dulu sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah supaya nanti kita paham bedanya apa. Kalau sifat salbiyah itu apa? Ini ya. Ma kana madluluhu adaman wahia tanfi an-naqais anillah. Coba perhatikan. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang ma dalla wasfuhu ala nafsid dzat.
sifat yang ketika kita mensifati zat dengan sifat ini sebetulnya penyifatan ini menunjukkan pada diri zat itu sendiri. Ketika saya mengatakan Allah itu wujud, yang dimaksud wujud itu apa wujud? Aiyah. Yang dimaksud wujud adalah nafsul maujud. Ya Allah itu sendiri. Nafsul maujud. Beda nanti dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani kemarin contohnya al-ilmu ya, al-ilmu. Sifat ma'ani contohnya apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Pertanyaan saya, apakah al-ilmu ini nafsul maujud? Enggak, bukan. Seperti yang saya bilang tadi kan, ketika saya mengatakan Zaidun alimun, itu artinya saya mengithbat ada ilmu pada diri Zaid. Apakah ilmu ini Zaid? Apakah ilmu ini Zaid? Bukan. Beda ketika saya mengatakan Zaidun maujudun. Zaidun maujudun. Apa maksudnya Zaidun maujudun? Apakah ada wujud? Apakah ini kan juga mustaq juga, berarti asal istiqoqnya wujud. Apakah wujud ini adalah sesuatu yang lain dari diri Zaid? Enggak, wujud ini adalah nafsu Zaid. Bisa dibedakan ya? Kalau ilmu itu sifat ma'ani, sehingga ilmu ini dikatakan dia adalah sesuatu yang lain dari zat, walaupun nanti dikatakan bahwa sifat ma'ani itu la ainu dzat wala ghairu dzat. Itu nanti akan kita bahas. Tapi saya pengen kalian bedakan satu-satu dulu. Sifat nafsiyah itu ada satu sifat, yaitu sifat wujud. Kenapa disebut nafsiyah? Kenapa disebut nafsiyah? Karena sifat ini dalla wasfuhu ala nafsi dzat. Maka disebut, karena dia menunjukkan nafsu dzat, maka disebut nafsiyah. Kalau salbiyah, apa sifat salbiyah? Kenapa disebut salbiyah? Salbiyah itu adalah sifat yang sebetulnya tidak ada. Hanya sifat ini sifat negasi. Justru dia meniadakan sesuatu dari yang disifati. Oh enggak, kayak kemarin saya contohkan apa? Zidan jomblo. Udah punya istri ya? Nikah siri ya, Bang. Nikah siri. Zidan, apa maksudnya jomblo? Apakah maksudnya jomblo ini, oh jomblo itu adalah sesuatu yang ada? Apakah jomblo itu sesuatu yang ada, yang dia kamu sematkan kepada Zidan? Enggak. Jomblo ini maksudnya adalah tidak berpasangan, tidak beristri, ya tidak berpasangan gitu aja. Jomblo. Ya kalau secara syariat kan diharamkan ya selain istri. Tidak berpasangan. Paham Zidan? Nah, jomblo ini namanya sifat salbiyah. Maksudnya apa? Sifat salbiyah itu artinya sifat ini, dengan sifat ini saya ingin menunjukkan atau saya ingin menegasikan sesuatu yang ada pada Zidan. Kalau Zidan punya pasangan berarti ada pasangannya dan ada Zidannya, maka Zidan saya sifati dengan orang yang berpasangan karena pasangannya ada. Lah sekarang kalau pasangannya nggak ada, saya sifati dengan sifat jomblo. Apakah jomblo itu juga sesuatu yang ada? Enggak, jomblo itu justru untuk menegasikan pasangan. Kira-kira begitu. Oke. Bisa kegambar ya, apa itu sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani tadi. Lah kemudian yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Imam Asy'ari seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa Imam Asy'ari itu sebenarnya tidak mengitsbat sifat ma'nawiyah. Karena sifat ma'nawiyah ini hal dan Imam Asy'ari menolak adanya hal. Hal itu wasithah bainal maujud wal ma'dum. Ala kulli hal sifat kalau karena kita di Umul Barohin Imam Sanusi menyebutkan juga ma'nawiyah, maka apa maksudnya sifat ma'nawiyah? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, sifat ma'nawiyah itu sederhananya adalah dia sebetulnya hanya kelaziman dari sifat ma'ani. Hanya kelaziman dari sifat ma'ani. Coba perhatikan. Zaid punya ilmu. Berarti ada sifat ilmu dan ada Zaid. Zaid punya ilmu, maka saya bisa dong mensifati Zaid sebagai orang yang berilmu. Kaunu Zaidin aliman, ya kan? Aliman. Ada Zaid, dia punya sifat ilmu. Berarti dia punya sifat ilmu. Sifat ilmu ini sifat ma'ani. Maka karena Zaid punya sifat ilmu, lazimnya saya bisa dong mensifati dia dengan sifat berilmu. Zaid punya sifat ilmu, berarti Zaid berilmu. Atau Zaid punya ilmu, maka Zaid berilmu. Jadi jika maka gitu, kelaziman, implikasi aja, implikasi. Zaid punya kekuatan, maka dia orang yang kuat dan seterusnya. Orang yang berkuasa.
kalau punya jabatan. Apa ya? Kalau gitu gunanya apa ya maknawiyah? Gunanya ada Mendeskripsikan kondisi yang ada pada sesuatu yang disifati. Mendeskripsikan kondisi aja. apa nggak cukup dengan ma'ani itu tadi? Ya cukup aslinya. Tapi kan makanya saya bilang, pertama khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan nggak ada hal itu nggak ada, tidak wujud dia itu tidak wujud. Tapi bagi yang mengithbat hal, mereka mengatakan ini tuh bukan masalahnya, bukan fungsinya apa, enggak, ini tuh kelaziman. Kelaziman itu ya, paham nggak? Sesuatu itu kalau sudah lazim ya sudah, kamu harus akui itu sebagai sesuatu yang ada karena itu kelaziman. Kelaziman aja, kelaziman. Tapi dengan disebutkan keduanya berarti ada apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Oh jelas perbedaan. Kalau yang apa namanya ma'ani ini dia wujud. Sifat ma'ani itu dia wujud, sifat yang wujud fi nafsiha. Maksudnya wujud fi nafsiha itu bukan, ini repot lagi nanti jelaskannya. Wujud fi nafsiha itu bukan berarti dia qaim bidzatiha, karena dia qaim bidzat. Ala kulli hal, bedanya ma'ani dengan maknawiyah adalah kalau ma'ani ini sifat dia itu wujud. Tapi kalau maknawiyah la maujud wala ma'dum. Tidak dikatakan maujud juga tidak dikatakan ma'dum. Dia hanya deskripsi pada zat. Misalnya ditanya, ketika Allah menciptakan alam semesta, itu pakai sifat ma'ani atau ma'nawiyah? Ya jelas ma'ani. Jelas ma'ani. Jadi kudroh yang Allah kudroh yang kemudian membuat alam semesta ini, kudroh Allah yang membuat alam semesta ini adalah kudroh pada sifat ma'ani. Nah, karena adanya kudroh ini, maka kita mendeskripsikan satu hal yang ada pada zat Allah disebut sebagai ma'nawiyah. La maujud wala ma'dum. Sederhananya begitu. Itu kayak kesimpulannya ada di tasawur setiap orang gitu maknawiyah itu. Maksudnya? Ya kan dikenai ma'ani, maka ada maknawi. Iya. Nah iya. Lah sekarang misalnya gini. Apa ya contoh ya? Paling enak itu ya. Misalnya adalah saya memukul orang sampai orang itu kesakitan. Oke, saya memukul orang sampai orang itu kesakitan. Berarti ada kekuatan yang ada dalam diri saya, ya kan? Berarti ada sifat kuat, ya, sifat kuat. Sifat kuat itu ada pada diri saya. Ketika sifat kuat itu ada pada diri saya, masa saya tidak disifati dengan orang yang kuat? Lazim kan? Ya sudah, lazimnya begitu. Jadi saya disifati dengan sifat orang yang kuat, ini sebetulnya hanya mendeskripsikan bahwa saya adalah orang yang punya kekuatan. Jadi ada saya, ada kekuatan. Karena itu, maka saya disebut orang yang kuat. Pas? Kesimpulan gitu ya, bisa dibilang. Kelaziman. Iya, ada ya. Ya, kelaziman. Bukan kesimpulan. Kesimpulan nanti jadinya kayak natijah gitu. Oh, beda. Kesimpulan. Kelaziman. Paham? Oke, ya Rob. Nah, sifat wujud, apa itu sifat wujud? Sifat wujud adalah ma dalla wasfuhu ala nafsi dzat. Sesuatu yang sebetulnya pensifatan menggunakan sifat wujud itu merujuk pada nafsu dzat. Maka dia disebut sebagai sifat nafsiyah. Di sini beliau menyebutkan sifat yang pertama, sifat apa? Yang pertama, wujud kan? Ishruna sifatan, famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan adalah yang pertama wujud. Kenapa wujud disebutkan pertama? Kenapa wujud disebutkan pertama? Fihi isyarah latif. Di sini ada isyarah dari Imam Sanusi bahwa sifat wujud inilah yang menjadikan semua sifat-sifat itu kemudian ada. Artinya bahwa kalau tanpa sifat wujud, maka semua sifat-sifat itu nggak ada. Misalnya gini, misalnya Zidane saya katakan Zidane itu kuat, Zidane itu pintar, Zidane itu alim, lalala. Ketika saya mensifati Zidane dengan sifat-sifat dia alim, dia kuat, dia ini, dia itu kan sudah mengasumsikan bahwa Zidane itu ada dulu. Zidane-nya ada dulu, baru kemudian saya sifati dengan sifat-sifat yang lain, kuat, alim, dan seterusnya, kan begitu. Apa pentingnya coba? Apa pentingnya kalam ini? Ini penting sekali. Karena beberapa falasifah justru cara pikirnya dibalik. Sifatnya dulu ada, baru kemudian ada wujud. Hah?
Bahasanya gitu kan, antum falasifah. Jadi beberapa falasifah dibalik. Jadi ada yang mengatakan ini filsafat era modern sebetulnya, Descartes. Dia bilang bahwa di antara diktum dia yang populer, dia mengatakan ana ufakir idzan ana maujud. Jadi dia ingin menyatakan bahwa dirinya itu wujud dimulai dari sifat yang ada pada dia, yaitu berpikir, sifat berpikir. Karena saya berpikir, maka saya ada. Kogito ergo sum, kan begitu. Paham nggak maksudnya? Konteksnya begini konteksnya. Jadi konteksnya Descartes itu dia kan mazhab rasionalis yang syaki kan. Dia apa namanya? Skeptis. Jadi dia bilang bahwa semua pengetahuan-pengetahuan yang ada di kepala saya ini telah tercampur antara yang benar dan yang keliru. Maka untuk saya mengetahui mana pengetahuan yang benar, mana pengetahuan yang keliru, mula-mula saya harus ragukan dulu semuanya. Sama dia mengibaratkan seperti orang yang membawa apel satu keranjang yang isinya setengah busuk, setengah bagus. Tercampur tuh antara yang busuk dan bagus. Gimana cara kamu supaya yang ada di keranjang itu hanya apel-apel yang bagus? Keluarkan dulu semuanya dong apelnya, baru kemudian masukkan satu-satu apel yang bagus. Nah, dia bilang cara berpikir harusnya begitu juga. Orang itu kalau mau berpikirnya jernih, maka buang dulu semua pemikiran-pemikiran yang ada. Itu pemikiran-pemikiran kamu yang lampau-lampau itu kamu buang dulu semuanya. Ragukan dulu, bukan dibuang, maksudnya diragukan dulu semuanya. Tuhan diragukan, semua matematik, semuanya diragukan, termasuk keberadaan diri saya diragukan. Saya ini ada apa enggak ya saya ini ya? Ragukan dulu. Semuanya diragukan. Ketika semua yang diragukan, kira-kira tersisa, kata dia hanya tersisa satu hal yang nggak bisa saya ragukan. Apa itu? Saya lagi mikir sekarang. Yang ada di otak saya ini makulah-makulah ini semua sudah saya ragukan semua. Tinggal satu yang nggak bisa saya ragukan. Apa itu? Saya berpikir. Nah, karena saya bisa berpikir, berarti kalau gitu saya bisa ngambil keyakinan yang kedua. Karena saya bisa berpikir, ya berarti saya ada dong. Kata dia. Berarti dia mengithbat sifat wujud dengan sifat berpikir. Ini kan kebalik tadi kan. Kita wujudnya dulu, baru kemudian sifat-sifat yang lain. Nah, kalau kita teliti lagi di sini, di argumennya si filsuf ini ada cacat logika di sini. Apa cacat logikanya? Coba perhatikan. Ana ufakir ini kan anunya kan, muqaddimahnya. Tiba-tiba natijahnya ana maujud. Kira-kira kalau muqaddimahnya berbunyi ana ufakir, terus kemudian natijahnya ana maujud, kalau kita masukkan dalam kias syakal awal, itu kira-kira kan kias kan harus minimal dua muqaddimah. Kira-kira kalau muqaddimahnya ana ufakir, supaya muncul natijah ana maujud, kira-kira muqaddimah apa yang perlu ditambah? Hah? Aywa, wa kullu mufakkirin maujud. Ana ufakir, wa kullu mufakkir maujud. Maka natijahnya, ya kan? Hadul ausatnya adalah mufakir ini kan, hadul ausatnya dicoret, maka ana maujud. Ana ufakir, wa kullu mufakkir maujud. Idzan ana maujud. Kiasnya sahih enggak? Sahih. Kiasnya sahih. Secara syakal sahih, tapi secara maddah ghairu sahih. Kenapa secara maddah ghairu sahih? Karena di sini sebetulnya terjadi apa yang disebut sebagai muthalabah alal matlub. Maksudnya apa muthalabah alal matlub? Di dalam mantik dikatakan bahwa ketika muqaddimahnya ini berupa mujabah, qadhiyah mujabah, ya kan? Qadhiyah mujabah. Maka syarat muqaddimah qadhiyah mujabah apa? Wujudul maudhu'. Syarat dari muqaddimah qadhiyah mujabah adalah wujudul maudhu'. Ana ini kan menjadi maudhu'nya kan? Ufakir menjadi mahmulnya. Syarat muqaddimah ana ufakir kamu katakan bisa dikatakan benar adalah maudhu'nya harus wujud dulu. Jadi ana ufakir yakni ana al maujud ufakir. Kalau ananya ini sejak awal kamu asumsikan belum wujud, maka qadhiyah ini secara maddah aywa. Ana ufakir, saya berpikir. Sebenarnya di sini sudah menyimpan
mentakdirkan ana al maujud ufakir wa kullu mufakirin maujud fa ana al maujud maujud. Jadi kesimpulannya begitu nanti. Fa ana al maujud maujud itu namanya muthalabah alal matlub. Ini bantahannya siapa namanya? Fakir Soder terhadap falsafahnya Descartes. Allah alam. Oke, dah. Ini faedah aja. Terus, ya itu tadi sifat nafsiyah, sampai sini ada yang menanyakan nggak? Ada yang menanyakan? Ya Rabb. Ya Allah. Oke. Yang kedua adalah sifat apa? Salbiyah. Apa tadi sifat salbiyah definisinya? Maka nama madluluhu adaman. Kenapa disebut madluluhu adaman? Karena memang dia itu nggak ada. Dan dia itu disebut sifat sebagai apa? Bentuk menegasikan segala sesuatu yang ada pada zat. Nah, apa bedanya? Kan kemarin ada yang tanya sebetulnya. Si Rizky kan kemarin tanya, loh kan sebetulnya semua sifat itu juga negasi dong kalau gitu. Misalnya saya mengatakan Allah Qadim. Itu artinya apa? Tidak ada awalnya. Allah Baqa. Maksudnya apa? Tidak ada akhirnya. Dan seterusnya. Itu kan sebenarnya sama saja ketika saya mengatakan Allah Qadir. Allah Maha berkuasa. Maksudnya apa? Allah tidak lemah. Sama-sama ada salbiahnya kan? Ya kan? Apa? Allah alim, zat yang maha mengetahui. Berarti Allah tidak bodoh. Apalagi? Ilmu qudrah, iradah, Allah berkehendak, berarti Allah tidak terpaksa. Berkehendak terus apa? Qudrah, sama, basar, kalam dan seterusnya lah pokoknya ya. Kan ada makna salbiahnya. Apa perbedaannya? Wujud bisa nggak, Pak? Misalnya wujud Iya. lah adama. Iya, akhirnya semua itu ada makna salbiahnya, iya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang membedakan antara sifat salbiah dengan sifat-sifat yang lain selain salbiah? Kalau kita ternyata mengetahui bahwa ternyata di semua sifat selain salbiah itu juga ada makna salabnya. Jawabannya adalah, ya udah saya terangkan kemarin, bahwa sifat salbiah itu hanya memiliki satu sisi saja. Di sifat salbiah ini la yakunu illa jihatu as-salab. La yakun illa jihah salab. Dia hanya memiliki satu jihah saja, yaitu jihah salab. Tapi dia tidak memiliki jihah itsbat. Wala jihatul itsbat. Jika sampai dia digunakan jihah itsbat, atau kalau sampai kamu memaknai sifat-sifat salbiyah itu menggunakan makna itsbat, maka yang terjadi apa kemarin? Yarji'u ma'nahu ila dzat, apa? Atau wujud. Yarji'u ma'nahu ila al-wujud. Coba misalnya apa? Misalnya kita pakai contoh ilmu saja. Ketika ini kan sifat ma'ani kan? Sifat ma'ani kita katakan memang sifat ma'ani itu ada aspek salabnya. Jadi kalau saya mengatakan Allah punya ilmu, itu fungsinya juga untuk menafikan apa? Kebodohan. Menafikan kebodohan dari Allah. Tapi juga ada aspek saya ingin mengatakan bahwa ilmu ini ada aspek itsbatnya gitu loh. Aspek itsbatnya itu ada. Jadi saya dengan saya mengatakan Allah berilmu, artinya Allah punya sifat ilmu. Sekaligus saya ingin menafikan Allah dari jahal, kan begitu. Nah, kalau sifat salbiyah yang dimiliki hanya aspek sisi salabnya saja, sisi itsbatnya tidak dimiliki. Jadi misalnya, apa contohnya? Sifat salbiyah. Qidam. Qidam itu apa? La awala liwujudihi. Wujudnya tidak ada awalnya. Saya ingin menafikan keawalan dari Allah. Bisa nggak kamu maknai itsbat? Coba, beri makna itsbat. Kalau kamu sampai beri makna itsbat, maka yang terjadi adalah yarji'u ila al-wujud.
Artinya apa? Saya menetapkan wujudnya Allah tidak bermula. Atau saya menetapkan ketak bermulaan pada wujudnya Allah. Pada wujudnya Allah. Kembali ke ila nafsil wujud. Itu perbedaan antara sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah dengan sifat-sifat yang lain. Berarti yang wujud itu maknanya berarti. Kenapa? Yarji'u ma'nahu ilal wujud, maksudnya berarti yang wujud itu maknanya berarti. Maknahu. Gimana? Ya, kalau sampai kamu mengisbat sifat-sifat salbiyah, maka nanti otomatis maknanya itu kembali kepada wujud. Okay. Karena sifat salbiyah sendiri itu kan madlulnya itu tidak ada. Ya. Sesuatu yang nggak ada. Kalau sampai kamu isbat keberadaannya, ada. Mesti nanti kembali ke wujud. Madlul aja dia ada berarti. Yes. Oke. Ya misal bakok. Apa itu bakok? Bakok itu adalah tidak ada akhirnya. Saya nafikan keberakhiran pada zat Allah. Kalau misalnya saya isbat, maka menjadi apa? Isbat wujudillah ila ma la nihayah. Saya mengisbat wujud Allah ila ma la nihayah sampai tak terbatas, sampai tiada akhir. Dah. Begitupun sifat ma'ani, Pak. Hah? Begitupun sifat ma'nawi. Maknawiyah. Ya, kalau sifat maknawiyah dia kan hanya ini kelaziman dari, dia kan hanya hal saja. Ya. Dia itu tidak bisa disifati wujud, tidak bisa disifati dengan sifat wujud gitu loh. Dia tidak bisa dikatakan mawujud, tidak bisa dikatakan ma'dum. Beda dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani kan mawujud kan? Saya ulangi coba. Sifat ma'ani ini kan sifat mawujud. Terus sifat salbiyah itu ma'dum kan? Ma'dum. Kita katakan, tadi kan iskalnya adalah sifat ma'ani ini kan bisa juga dimaknai ma'dum atau dimaknai nafi. Bisa. Lah, tapi kalau sifat salbiyah bisa nggak dimaknai mawujud? Dimaknai wujud atau dimaknai isbat? Nggak bisa. Kalaupun bisa, kembali kepada makna wujud. Lah kalau hal gimana hal atau maknawiyah? Dia itu nggak bisa disifati wujud, nggak bisa disifati ma'dum. Karena dia hanya hal. Oke, sekarang kita masuk ke masing-masing dari sifat-sifat salbiyah. Karena sekali lagi di sini Imam Sanusi rahimahullah itu beliau metode dalam menulis kitabnya adalah menjelaskan tasawur, semua tasawur sifat-sifat wajib bagi Allah, jaiz dan mustahil, baru kemudian membuktikan satu-satu menggunakan argumentasi. Ya, argumentasinya di akhir. Sekarang diberikan tasawurnya dulu, baru kemudian dibuktikan satu-satu. Sebagaimana dalam mantik, orang itu kalau memulai sesuatu ya dimulai dengan tasawurnya dulu, baru kemudian tasdik. Nah, beliau seperti itu. Nah, kalau ulama yang lain biasanya langsung tasawur, tasdik gitu. Enggak tasawur lengkap terus tasdik satu-satu, enggak. Jadi tasawur, tasdik gitu, langsung. Allahu Akbar. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Sifat apa? Salbiyah. Yang pertama sifat apa? Salbiyah di situ kidam, ya kan? Yang pertama sifat kidam. Kidam. Bisa nggak disebut qadim? Bisa. Bisa disebut kidam, bisa disebut qadim. Maknanya sama saja. Apa itu kidam? Aywa. Yang fi anillahi gimana? Bisa ibaratnya bisa macam-macam sih. Intifa'ul adam as-sabiq lil wujud. Apa? Intifa'ul adam as-sabiq lil wujud. Sekali lagi, ini sifat salbiyah. Qidam, apa maknanya qidam? Maknanya qidam adalah saya menafikan ketiadaan as-sabiq, ketiadaan yang pernah ada lil wujud bagi wujudnya Allah. Jadi maksudnya qidam adalah Allah itu adanya, keberadaannya tidak memiliki awal. Atau makna lainnya adalah la awaliyata liwujudihi. Qidam ini ada 3 macam. Secara lafzi itu biasanya qidam itu disebutkan untuk tiga macam. Ada yang pertama qidam dzati, kemudian ada qidam zamani, kemudian yang ketiga ada qidam idhofi. Apa itu qidam dzati? Qidam dzati itu hanya Allah dan sifatnya. Qidam dzati itu cuma apa? Allah wa sifatuhu. Qidam zamani, seperti apa qidam zamani?
Qidam zamani itu ya seperti misalnya kaki damil ams minal yaum, ya kan? Artinya kemarin itu lebih qidam, lebih awal daripada sekarang hari ini, daripada hari ini. Kalau idhofi itu apa? Qidam idhofi itu ya qidam-qidam yang dia hanya disebut qidam ketika diidhofahkan kepada sesuatu. Tapi ketika diidhofahkan kepada sesuatu yang lain, bisa jadi dia tidak qidam. Contohnya apa misalnya? Al-ubuwah minal bunuwah. Al-ubuwah minal bunuwah. Atau misalnya seperti yang bismillah dengan alhamdulillah kemarin loh. Ya kan? Bismillah itu adalah muqaddimah hakiki. Jadi saya memulai kitab saya dengan bismillah. Tapi saya juga mengatakan saya memulai kitab saya dengan alhamdulillah. Lo kan duluan bismillah daripada alhamdulillah. Masa kamu mengatakan saya memulai kitab saya dengan bismillah, tapi juga kamu mengatakan saya memulai kitab saya dengan alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah ini adalah kitabnya qidam idhofi, muqaddimah idhofiyah. Hanya ketika dilihat dari sudut pandang saja. Nah, dua penyebutan qidam yaitu zamani dan idhofi ini mustahil bagi Allah. Muhal 'ala Allah. Mustahil bagi Allah. Sehingga kita nggak bisa mengatakan Allah itu lebih awal daripada alam semesta. Adanya lebih awal daripada alam semesta. Lalu Allah itu nggak ada awalnya. Allah itu tidak, sehingga tidak bisa diidhofahkan gitu loh, tidak bisa dibandingkan kira-kira begitu dengan, karena alam semesta itu keberadaannya sejak awal alam semesta itu keberadaannya ada permulaannya. Beda dengan Allah. Kalau Allah tidak ada awalnya, sehingga nggak bisa diitlaqkan bahwa Allah lebih aqdam daripada alam semesta. Apa perbedaan antara qidam dengan azal? Jadi ada dua istilah di sini. Ada qadim dan ada azali. Apa perbedaan antara qadim dengan azali? Ada banyak pendapat, tapi kita ambil satu pendapat saja. Pendapatnya Imam Sa'duddin Taftazani dalam Syarah Maqasid. Beliau mengatakan al-azali a'am minal qadim. Imam Sa'duddin mengatakan apa? Al-azali a'am minal qadim. Apa maksudnya? Azali ini adalah segala sesuatu yang tidak ada awalnya, baik dia wujud maupun adam. Ma la awwalalahu wujudan kana, wujudian kana, au adamiyan. Qa'iman binafsihi au bighairihi. Apa maksudnya? Ketika saya mengatakan azali itu pokoknya segala sesuatu yang tidak ada awalnya, baik dia itu wujud atau tidak wujud. Jadi misalnya sekarang saya tanya, gajah warna pink bisa terbang, itu wujud nggak? Nggak wujud. Ketidakwujudan dia itu ada awalnya nggak? Nggak ada awalnya. Maka kita sebut ketidakwujudan gajah berwarna pink terbang itu disebut tidak ada awalnya yang azali atau yang qadim? Yang azali. Karena ketidak ada awalan dia itu ketidak ada awalan dari ketiadaan. Jadi ketiadaan dia itu tidak memiliki awalan. Lah kalau qadim itu hanya digunakan untuk menyebut mala awwala liwujudihi wa qa'iman binafsihi. Mala awwala liwujudihi wa qa'iman binafsihi. Sehingga kalau kita pakai definisinya Imam Sa'duddin Taftazani, kita tidak bisa menyebut sifat Allah itu qadim, sifat Allah itu azali. Yang ada di ketemu kemarin, Ithaful Murid. So, kita tidak bisa menyebut sifat Allah dengan qadim tapi azali. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, sifat Allah itu qaim binafsi apa enggak? Enggak. Jadi yang qaim binafsi itu zat Allah. Zatullah qaim binafsihi. Tapi kalau misalnya sifat qaimun bidzat, makanya sering di definisi-definisi itu apa? Maujudun qaimun bidzatihi ta'ala dan seterusnya. Dan jadi sifat itu tidak qaim binafsihi tapi qaim pada zat Allah. Lah padahal qadim itu digunakan atau hanya digunakan untuk menyebut istilah yang la awwalalahu
la awwala li wujudi wa qaim bi nafsihi. Tapi kalau sifat qaim li ghairi, yakni qaim li dzat, bukan li ghairi ya. Qaim li dzat gitu aja. Kalau sifat mana? Sama, semua sifat. Sehingga kita menyebut sifat itu azali. Sekali lagi ini menurut Imam Sa'duddin Taftazani. Kalau menurut ulama yang lain ya ada khilaf. Berarti juga Ini hanya penyebut khilaf, yakni khilaf lafzi saja. Allah Khilaf bisa lafzi. disebut azali. Hah? Allah juga bisa disebut azali. Bisa dong. Nah, kalau zat Allah bisa disebut azali, bisa disebut qadim, karena azali itu a'am sekali lagi. A'am mutlaqon. Berarti qadim akhos mutlaqon. Sehingga kalau yang di akhos mutlaqon bisa masuk kepada yang a'am. Berarti kalau seperti ini apa? Sifat Allah nggak harus qadim berarti. Azali pun nggak masalah. Ini bukan kok. Jangan dibayangkan berarti lebih rendah dibandingkan gitu. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini penyebutan saja. Istilah saja. Kita tetap mengatakan sifat Allah itu la awwala li wujudihi. Sifat Allah itu tidak ada awalnya. Disebut qadim atau azali, ya tergantung definisinya. Menurut Imam Sa'duddin Taftazani, azali, karena yang namanya sifat Allah itu qaim bidzat. Tapi kalau untuk ulama yang menyamakan, nah ini nanti ada ulama yang menyamakan, enggak sama aja qadim sama azali, itu sudah digunakan untuk menyebut yang sama saja. Jadi sifat Allah qadim juga. Sifat Allah juga kok qadim, selesai. Ini perbedaannya perbedaan lafzi saja. Mafhum ya? Bukan mahus mutlak, bukan ya, setiap yang azali adalah qadim. Gimana? Setiap yang qadim pasti azali belum tentu qadim, ya gitu. Begitu ya? Soalnya seolah-olah ntar yang azali itu saking banyaknya, berarti ya semua sifat Allah ya sama aja seperti yang lainnya yang azali. Oh enggak, bukan gitu. Bukan gitu. Kalau kita nggak menyamakan, kalau kita nggak mengatakan sifat Allah qadim gitu. Kalau kita tidak mengatakan sifat Allah qadim, Nah, terus berarti azali. Nah, azali ini seperti azalinya kayak gajah warna pink. enggak. Tapi kan dia adam dan enggak wujud. Walaupun sama-sama bisa disebut azali, tapi kan dia adam. Itu nanti akhirnya kamu menyamakan semua. Allah wujud enggak? Kita juga wujud. Sama dong. Nah, enggak gitu maksudnya. Nah, itu tadi. Ya iya. Jadi gini, itlaqul gini. Ini penting ini. Ini satu kaidah penting. Bahwa kalau ada kesamaan-kesamaan antara Allah dengan makhluk itu hanya mustarak lafzi saja. Tapi hakikatnya berbeda. Allah wujud, ya. Manusia juga wujud, ya. Tentu wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Lah kok sama-sama disebut wujud, yaitu mustarak lafzi saja. Bukan berarti terus mahiyah wujudnya itu sama jelas beda. Wujudnya Allah itu qadim kok. Wujudnya kita itu hadis. Paham ya? Ya sama azali. Sifat-sifatnya Allah azali, gajah warna pink terbang azali juga, yang tidak ada itu. Ya iya, tapi kan beda, itu malah lebih bedanya lebih ketara. Gajah warna pink itu azali yang tidak ada. Tapi kalau sifat-sifat Allah azali yang ada. Oke, yang kedua baqo. Apa itu baqo? Baqo itu apa baqo? Intifa'ul adam al-lahiq lil wujud. Apa? Intifa'u al-adam al-lahiq lil wujud. Tapi kalau baqo qidam itu adam sabik, ya kan? Dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau misalnya baqo itu qidam lahiq, dari ada nanti suatu saat menjadi tidak ada. Atau adamul akhiriyah. Tidak ada akhirnya. Ala kulli hal ringkasnya sifat qidam dan sifat baqo ini nanti pembuktiannya oleh Imam Sanusi rahimahullah akan dijelaskan sekaligus membuktikan wujudnya Allah. Jadi konsekuensi dari Allah itu wajibul wujud, Allah harus qadim atau qidam, dan Allah juga harus baqo. Sekali lagi, konsekuensi dari Allah itu wajibul wujud adalah Allah itu wujudnya qadim, qidam, dan baqo. Nanti akan dijelaskan di pembuktian wujud nanti. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis. Apa? Mukhalafatu lil hawadis. Apa definisi mukhalafatul hawadis? Menafikan kemumatsalah zat Allah dari selain Allah, baik fil zat, fil sifah maupun fil af'al. Nafyul mumatsalah, ya kan? Qidam, baqo, ya, terus qiyamu bin nafsi, betul. Nafyul mumatsalah fil zat
sifat wal af'al. Sehingga kita mengatakan zatnya Allah pasti berbeda dengan zatnya makhluk. Fi wajhin minal wujuh. Min wajhin minal wujuh. Dari aspek apapun. Sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk dari aspek apapun. Af'alnya Allah juga berbeda dengan af'alnya makhluk dari segi apapun, dari aspek apapun. Itu masalah lil hawadis. Sehingga misalnya kalau kita katakan bahwa alam semesta ini, itu di kitab beliau ada tambahan keterangan enggak? Masalah lil hawadis. Oh enggak, nanti qiyamu bi nafsihi ya. Oke. Mukhalafatul lil hawadis, ya. Sehingga sampai dikatakan kullu ma yakhturu bibalik fallahu ala khilafi dzalik. Kullu ma yakhturu bibalik fallahu ala khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terbesit dalam benakmu, yakinilah bahwa Allah tidak seperti itu. Kenapa coba? Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa membayangkan hal-hal yang pernah dia lihat. Bisa nggak kamu? Ayo, sekarang saya suruh kalian membayangkan sesuatu yang nggak pernah kalian lihat sama sekali. Loh, saya bisa gajah pink terbang, itu kan sesuatu yang nggak pernah saya lihat. Enggak, kamu itu hanya mentarkib sesuatu yang pernah kamu lihat. Gajah kamu pernah lihat, warna pink pernah kamu lihat, terbang pernah kamu lihat, terus kamu gabungkan jadi satu, jadilah gajah pink warna terbang. Gajah warna pink terbang. Gajah pink warna terbang. Balik dong. Paham ya? Nah sekarang misalnya bisa nggak Anda membayangkan sesuatu yang nggak pernah Anda lihat sebelumnya? Nah karena yang Anda lihat, Anda hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah Anda lihat, dan yang Anda lihat itu pasti hawadits, dan Allah itu bukan hadis, Allah itu qadim, pasti yang Anda bayangkan itu bukan Allah. Yang Anda bayangkan pasti bukan Allah. Maka bahaya sekali mengatakan Allah itu punya tangan, Allah duduk di arsy, Allah itu bahaya sekali. Siapa yang Anda sembah? Iya, mazhab Mujassimah itu zaman dulu ya, yang zaman sekarang Allahu a'lam. Tapi yang zaman dulu, mazhab Mujassimah zaman dulu itu ketika ditanya, Allah itu ya punya jisim. Oke, maksudnya punya jisim itu gimana? Oh, maksudnya punya jisim itu ada yang bilang, maksudnya punya jisim itu Allah itu ya punya tulang, punya daging. Ada enggak gitu. Allah itu kayak anak muda Amrod. Oh, enggak. Allah itu kayak ini, kayak orang tua yang syekh tua yang jenggotnya putih gitu-gitu. Bahaya banget. Gondrong. Tapi kalau di Allah punya tangan tapi nggak kayak tangan, nah itu. Itu nanti. Itu nanti kita bahas aja, pas pembuktian. Itu akan dibahas di bab pembuktian. Coba bayangkan coba. Orang Mujassimah zaman dulu mereka mentasawurkan Allah bermacam-macam. Bayangkan ketika mereka sholat, coba. Bayangkan ketika mereka sholat, Allahu Akbar, mereka membayangkan Tuhan yang bermacam-macam. Pertanyaannya nggak gitu dong. Pertanyaannya nggak gitu. Mereka itu seolah-olah menyembah Tuhan yang berbeda-beda karena mereka menciptakan. Kalau kita kan enak. Allah itu kayak apa? Laisa kamitslihi syai', selesai. Cuman kadang gimana? Karena pas kita zikir Allah itu, yang terlintas di otak tuh lafaz Allah itu itu. Ya, kalau cuma lafaz kan saja, Ya. ad-dal. Ya, dal saja, bukan madlul kan? Jelas. Iya. Kadang tuh kayak kurang gitu bang. Cuma lafaz tuh kayak kurang gitu kan. Iya. Iya. Kadang gitu dikira Allah. Kok yang terlintas? Kok jadi saya, cowok? Allah. Jadi masih enggak masalah gitu ya. Enggak masalah. Tapi jangan diyakini. Ya, tidak diyakini. Ya. Allah itu hanya tulisan. Malah lebih parah itu daripada syekh tua tadi kan. Enggak sih, dua-duanya parah nggak Boleh bang dibayangin walaupun nggak diyakini. Bush, Dibayangin yang lafaz tapi- Allah gitu ya. Enggak dibayangin, misalnya- gini, dibayanginnya itu apa maksudnya dibayangin itu? Misalnya tadi yang syekh tadi. Enggak boleh, haram. Maksudnya itu Padahal kal- nggak diyakinin padahal. enggak, maksudnya gini. Gimana Anda tidak membayangkan tapi tidak ada yakin itu gimana? Itu kan seolah-olah Anda menghayalkan sesuatu kan, yang Anda asumsikan itu Allah tapi Allah enggak gini kan gitu kan. Kan aneh malahan. Biasalah ada yang ya kan seringan kalau kalam-kalam hikmah yang kita sering itu kan ketika sholat hadirkanlah seakan-akan Allah itu ada di Ya. depan gigi kita gitu. Ya, loh. itu- Nah, kadang-kadang kegambarnya malah jadi Bayangkan orang ya. kan, gitu. Lah itu repot. Biar Makanya kerasa ya. gitu Makanya loh. ya. Makanya perlu ngaji akidah supaya. Jadi gini maksudnya ketika Anda sholat atau ketika Anda beribadah, bayangkan Allah ada di depan, itu maksudnya adalah bayangkan Allah itu senantiasa mengawasi Anda dimanapun Anda berada. Bayangkan Anda selalu diawasi oleh Allah itu. Anda didengar oleh Allah, itu maksudnya.
Bukan terus Allah ada di depan Anda, berarti Allah punya arah dong. Enggak ada begitu. Iya. Paham ya? Paham. Oke. Tapi kalau tadi kalian perlu banyak terlibat di Allah istilah kita. Yes. Tapi batal semua loh. Maksudnya? Ya apa yang kita pikirkan ya. Sifat. Allah nggak kayak gini. Batal sih. Oh enggak ya. bagus. Bahaya banget. Ini. Pertama kita harus tahu bahwa yang kita sebutkan ini bukan ma khotoro bibalina. Bukan yang terlintas di hati kita, enggak. Tapi ini sesuatu yang merupakan konsekuensi dari hukum akal. Satu. Dan yang kedua, memang ada ayatnya, kama akhbaro bihillah ta'ala an nafsihi. Jadi Allah sendiri mengkhabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat yang akan kita sebutkan ini. Allah qadir, apa maksudnya? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri mengatakan. Jadi itu bukan sesuatu yang yahturu bibalina. Gitu lah. Bukan yang khatir bibalina. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Nah, yang dimaksud kullu ma yahturu bibalik fallahu ala khilafi dzalik itu maksudnya adalah yang kaitannya dengan mukhalafah lil hawadis. Yang kaitannya dengan ya zat Allah ya, zat Allah yang Anda bayangkan sebagai sesuatu yang misalnya punya jisim, punya apa namanya? Ya berupa jauhar atau arad gitu-gitu. Sehingga ya itu tadi ya. Mafhum. Misalkan orang yang mujazimah, Pak. Orang mujazimah mengatakan, oke, kita memakai kaidah nafil mukhalafatul hadis, nafil masalah fidzat wa sifat wa af'al. Tapi ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, ya kita katakan Allah punya tangan, tapi dia karena nafil masalah, dia Tangan Allah tidak sama. Tangan kita tidak sama dengan mereka gitu, dengan kita gitu. Ya itu sebenarnya mau saya bahas nanti tapi misalnya begini, oke, coba kita jawab sedikit. Banyak orang mengatakan Allah itu punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Penyebutan tangan kepada Allah, ya kan? Penyebutan tangan kepada Allah itu saja sudah tasbih. Ya. Menyebut tangan itu sudah tasbih. Tangan kalau kamu maknai hakiki loh ya, itu tasbih. Karena penyebutan tangan itu ketika kita mengitlak lafaz tangan, cuman dua kemungkinan. Kamu memaknai itu dengan makna hakiki atau makna majazi. Ya. Kalau kamu makna itu hakiki, ya kan? Kalau kamu makna itu makna hakiki, berarti ya sudah jisim. Udah pasti jisim. Udah pasti apa? Jisim. Kecuali kalau kamu memaknai dengan makna majazi. Apa tangan itu maksudnya? Oh, kudrah Allah. Dan seterusnya. Yang tangannya nggak sama kayak kita nggak bisa dibilang majazi. Maksudnya? Tangannya nggak sama kayak kita, itu nggak bisa dibilang majazi. Apa emang? Ya apa? Tangan gini. Ketika saya mengatakan Allah punya tangan, oke. Tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita. Lah terus sama kayak tangan apa? Ya nggak sama kayak tangannya siapa-siapa. Tapi kan tangan sendiri itu sudah sifatul hawadis kan? Paham nggak? Lah ya, tangan sendiri itu sudah sifatul hawadis. Udah ajzaul hawadis gitu loh. Sedangkan kita mengatakan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Kalau sejak awal sudah mukhalafah lil hawadis, berarti mukhalafah fi kulli jihatin minal jihad. Tapi bukannya tafwid itu awalnya kita ngomong tafwid ya misalkan ya Allah gitu ya. Ya Allah punyanya cuman hakikatnya. Oh, enggak gitu. beda. Nah, Tafwid gini, gitu ya. tafwid itu tidak seperti itu. Gini. Langsung Allah alam gitu. Enggak, bukan. Tafwid itu gini. Antara tafwid dengan takwil itu punya dua langkah. Tafwid dengan takwil itu enggak terus sejak awal langsung yadullah fawqa aydihim. Yang tafwid Allahu a'lam. Yang takwil yat maksudnya enggak gitu. Tafwid dengan takwil itu memiliki dua langkah. Langkah yang tafwid ya yang pertama. Yang tafwid itu langkah yang pertama adalah ketika membaca ayat yadullah fawqa aydihim, langkah pertama dia menafikan dulu makna yad di sini seperti makna-makna jisim. Maksudnya Allah makna yad di sini enggak mungkin berupa yad hawadis. Jadi nafi dulu yang dia lakukan. Jadi ketika yadullah dia ini maknanya apa ya? Yang jelas yad di sini mustahil bermakna jisim. Satu. Lalu terus makna hakikinya apa? Baru mereka tafwid. Allahu a'lam makna hakikinya. Tapi yang jelas dia bukan jisim. Jadi dimulai dari nafinya dulu. Tapi kalau yang takwil juga sama, dimulai dengan nafi dulu. Yad di sini enggak mungkin sama tidak mungkin bermakna makna hakiki yang berupa jisim. Lah terus apa makna majaz? Terus apa maknanya? Ditentukan maknanya. Maknanya adalah kudrah. Maknanya adalah ini, maknanya adalah itu. Nah, jadi perbedaan antara tafwid dengan takwil itu di penentuan makna kedua. Tapi di langkah pertama mereka sama-sama apa? Ayo menafikan.
menafikan musyabahah atau mumatsalah yang ada pada zat Allah. Baru langkah yang kedua, kalau tafwid tidak menentukan makna, kalau takwil menentukan makna tapi maknanya makna takwili. Paham ya? Dah. Kemudian sifat yang ketiga, sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsihi adalah nafyul ihtiyaj anil mahal wal mukhassis. Nafyul ihtiyaj anil mahal wal mukhassis. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Menafikan butuhnya Allah dari mahal dan dari mukhassis. Apa itu mahal? Mahal adalah al-ihtiyaj an apa ini? Al-ihtiyaj ila dzatin yahullu fiha. Al-ihtiyaj ila dzatin yahullu fiha. Jadi keberadaan zat Allah itu dinafikan dari kebutuhan. Jadi Allah gini, keberadaan Allah itu tidak membutuhkan zat yang mana Allah bersemayam di situ, Allah menetap di situ. Jadi ya tidak di arsy, tidak di langit, tidak di dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu makna dari qiyamuhu binafsi yang pertama. Kalau mukhassis itu maksudnya adalah al-ihtiyaj ila fa'il atau mujid yujiduhu minal adam. Menafikan, kita menyatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan untuk wujud. Allah tidak membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan mujid, tidak membutuhkan illah, kira-kira begitu. Yang membuat Allah itu wujud. Allah itu wujudnya wajibul wujud. Tidak disebabkan oleh apapun, gampangnya begitu. Itu makna dari qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Maka dari sini, yang hitam tadi mana tahu ini? Maka dari sini kita bisa memetakan al-maujudat itu menjadi 4 macam. Al-maujudat itu ada 4 macam. Maujudat yang pertama imma ghaniyun 'anil mahal. Yang kedua yahtaju ilal mahal wa ghaniyun 'anil mukhassis. Yang ketiga yahtaju ilal mukhassis ghaniyun 'anil mahal. Mukhassis ghaniyun 'anil mahal. Yang keempat yahtaju ilal mahal ghaniyun 'anil mukhassis. Bentar. Hah? Yahtaju ilal mukhassis wa ilal mahal. Aywa. Yahtaju ila al mahal wal mukhassis. Aywa. Ini ghaniyun al mahal wal mukhassis gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah zat Allah. Ya kan? Ghaniyun 'anil mahal wal mukhassis tadi yang kita katakan qiyamuhu ta'ala binafsi, yakni nafyul ihtiyaj 'anil mahal wal mukhassis. Berarti maujudat, yakni zat yang wujud yang tidak butuh pada mahal dan mukhassis adalah Allah Ta'ala. Bas. Ada yang butuh pada mahal tapi tidak butuh pada mukhassis. Butuh pada mahal itu apa? Mahal itu di Indonesia biasanya diartikan sebagai lokus. Butuh pada mahal. Mahal itu ya tempat, gimana diartikan tempat juga nggak pas karena ini sifat Allah nih. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah sifat Allah bertempat pada zat, bukan bertempat. Tapi intinya ya mahal itu ini ya al-ihtiyaj ila dzatin yahullu fiha atau qaim biha.
butuh pada zat yang mana dia ada di situ, berdiri pada ada pada zat berada pada zat tersebut. Apa di sini? Sifat Allah. Jadi sifat Allah itu butuh pada apa mahalnya? Mahalnya adalah zat Allah itu sendiri. Tapi tidak butuh pada mukhassis. Artinya apa? Artinya adalah sifat Allah itu tidak diciptakan oleh zat Allah. Kita nggak boleh mengatakan, oh sifat Allah itu diciptakan oleh Allah loh. Kok diciptakan oleh Allah? Allah itu menciptakan pakai sifat kudrah. Lah terus kalau sifat-sifat Allah diciptakan oleh Allah, lah terus Allah menciptakan sifat pakai apa? Nggak begitu. Nah, jadi sifat Allah dan Allah itu sama-sama qadim. Bedanya adalah kalau zat Allah itu ghaniyun 'anil mahal wal mukhassis, kalau sifat Allah butuh mahal, mahalnya adalah zat Allah, tapi tidak butuh mukhassis. Karena sama-sama qadim. Tentu sama-sama qadim tidak menggunakan istilahnya Imam Taftazani yang membedakan antara qadim dengan azali. Oke, kemudian yang ketiga yahtaju ila mukhassis ghaniyun 'anil mahal. Siapa nih kira-kira? Yahtaju ila mukhassis ghaniyun 'anil mahal. Ghaniyun 'anil mahal. Aywa. Itu adalah jauhar. Yang ketiga yahtaju ila mahal wal mukhassis. Dia adalah arad. Butuh pada mahal dan butuh pada mukhassis. Paham? Yang terakhir adalah apa? Yang kelima qiyamu binafsi wahdaniyah. Terakhir adalah wahdaniyah. Sifat salbiyah. Apa maksudnya wahdaniyah? Wahdaniyah adalah nafyut ta'addud, menafikan keberbilangan. Nafyu apa? At-ta'addud fi dzat was sifat wal af'al. Fi dzat was sifat wal af'al. Oke, syuf. Wahdaniyah sama tauhid itu sama nggak? Apakah wahdaniyah dengan tauhid itu sama? Jawabannya tidak. Wahdaniyah dengan tauhid itu berbeda. Tauhid bermakna syar'i ya. Syuf. Tauhid. Apa itu tauhid syar'i? Sekarang kita kan diperintahkan untuk mentauhidkan Allah kan? Berarti tauhid itu apa kira-kira? Tauhid itu apa kira-kira? Fi'lul mukallaf kan? Iya kan? Fi'lu al-mukallaf kan? Tapi kalau wahdaniyah itu apa? Sifat Allah. Apa bedanya ya? Tauhid syar'i itu fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf. Saya bertauhid. Apa maksudnya saya bertauhid? Saya mengimani Allah punya sifat wahdaniyah dan saya hanya menyembah kepada Allah. Itu maksudnya tauhid syar'i. Tapi kalau wahdaniyah maksudnya apa? Sifat Allah. Maksudnya wahdaniyah itu sifat Allah. Oke. Nah, fi'lul mukallaf itu ada dua. Yang pertama adalah fi'lul qalb, yang kedua fi'lul jawarih. Kalau fi'lul qalb, fi'lul qalbnya adalah fi'lul qalbunya apa? I'tiqad, al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. Al-i'tiqad apa? Meyakini wahdaniyahnya Allah. Itu fi'lul qalbinya. Kalau fi'lul jawarihnya apa? Aywa, al-amal. Oh, nih. Kalau fi'lul jawarihnya apa? Al-amal bimuqtadhaha, mengamalkan sesuai dengan tuntutan-tuntutan wahdaniyah. Apa itu ya? Hanya menyembah Allah gitu-gitu. Nah, ini perbedaan antara tauhid syar'i dengan wahdaniyah. Wahdaniyah itu sifat Allah. Kalau tauhid itu fi'lul mukallaf. Allah memerintahkan kita bertauhid. Maknanya tauhid itu apa? Maknanya tauhid kalau untuk mukallaf, maknanya tauhid untuk mukallaf adalah pertama kita meyakini wahdaniyah Allah, yang kedua kita beramal sesuai dengan perintah Allah, gampangnya begitu. Oke, nah sekarang sifat wahdaniyah tadi dikatakan apa? Wahdaniyah yakni nafyut ta'addud 'anid dzat wa sifat wal af'al. Maka masing-masing dari zat sifat af'al ini punya penjelasannya masing-masing. Jadi ada wahdaniyah fi dzat dan ada fil af'al
dan ada fis sifah. Fis sifah dulu baru fil af'al, terakhir fil af'al. Baru fis sifah. Yang kedua fil, yang ketiga fil af'al. So, ketika saya mengatakan Allah itu wahdaniyah fi dzat, maknanya adalah saya, sekali lagi, wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Berarti ketika saya mengatakan wahdaniyah fi dzat, apa yang saya salbu di sini? Yang pertama nafyul kam muttasil dan yang kedua nafyul kam munfasil. Nafyu al kam al muttasil, yang kedua nafyu al kam al munfasil. Apa maksudnya kam muttasil kam munfasil? Menafikan kam muttasil dari zat Allah maksudnya adalah saya menafikan zat Allah itu tersusun dari ajza, atau tersusun dari jauhar dan arad, atau tersusun dari hayula dan surah, atau tersusun dari apapun yang hawadis, tersusun dari, kalau zaman sekarang, gas dan materi misalnya begitu, apapun, tersusun dari proton, neutron, elektron. Allah, kita menafikan Allah, zat Allah tersusun dari itu semua. Ya, kalau zaman dulu karena taksim mereka terhadap alam semesta hanya dua, jauhar dan arad, maka menafikan kam muttasil itu menafikan Allah tersusun dari jauhar arad atau terdiri dari lebih, ya pokoknya nggak dari jauhar arad dan tidak tersusun. Itu menafikan kam muttasil pada zat Allah. Kalau menafikan kam munfasil berarti apa maknanya? Maknanya adalah saya menafikan ada zat lain selain Allah yang memiliki kesempurnaan yang sama. Yang sama-sama qadim, yang sama-sama qudrah gitu. Itu nafyul kam munfasil. Dan ini nanti penjelasannya ya akan pembuktiannya akan dijelaskan di bab setelah ini. Sekarang hanya tasawur dulu aja, tasawur aja. Fis sifah juga sama, fis sifah dia menafikan apa? Yang pertama menafikan al-kam muttasil juga. Yang kedua juga menafikan kam munfasil. Apa menafikan kam muttasil? Menafikan kam muttasil sama. Jadi maksudnya sama itu saya menafikan bahwa ada satu jenis sifat Allah yang lebih dari satu. Jadi misalnya Allah punya sifat kudrah kan? Lah sifat kudrah Allah itu ada dua kudrah, dua iradah, empat hayah. Lah itu apa namanya? Saya menafikan kam muttasil dari sifat Allah. Tapi kalau menafikan, dan kenapa alasannya kok harus dinafikan kam muttasil kam munfasil, itu juga nanti di bab berhanah. Kalau kam munfasil, ketika saya nafikan maksudnya apa? Saya menafikan bahwa ada zat lain selain Allah yang memiliki sifat yang sama seperti sifat Allah. Itu namanya wahdaniyah fis sifah. Yang terakhir adalah wahdaniyah fil af'al. Ketika wahdaniyah fil af'al itu hanya menafikan kam munfasil saja. Hanya menafikan kam munfasil saja. Artinya, saya hanya menafikan ada perbuatan-perbuatan lain selain perbuatan Allah yang itu sama dengan perbuatan Allah. Artinya saya hanya mengakui semua perbuatan dari Allah. Kenapa tidak menafikan kam muttasil? Kenapa tidak menafikan kam muttasil? Karena memang perbuatan Allah itu banyak. Fi'lullah itu qadim atau hadis? Kemarin saya jelaskan, fi'lullah qadim atau hadis? Hadis, fi'lullah itu hadis, bukan qadim. Apa itu fi'lullah? Coba kemarin. Kan saya kemarin sempat menyebut ketika membahas bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim saya mengatakan ada sifatul af'al. Apa maksudnya sifatul af'al? Aywa, ta'alluqnya kudrah. Jadi yang namanya af'al itu apa? Mujarrad ta'alluq sifatil kudrah at-tanjizi. Ta'alluqil kudrah at-tanjizi. Apa maknanya kudrah tanjizi? Itu nanti kita bahas di sifat-sifat ma'ani ketika membahas ta'alluq. Tapi yang jelas af'al ini hanya ta'alluq. Maksudnya gimana? Sifat Allah itu satu, yaitu kudrah. Yang dengan kudrah itu Allah bisa berbuat apapun. Bisa memberi azab, bisa memberi nikmat, bisa memberi rahmat, bisa dan seterusnya. Nikmat, rahmat, azab itu satu af'al atau banyak af'al? Banyak af'al dong. Banyak af'al. Lah banyak af'al itu semuanya dari Allah. Sumbernya hanya dari Allah saja. Bisa dipahami?
Wah, ini nanti pembahasannya dalam banget nih. Wah, berarti manusia itu tidak punya ikhtiar dong. Nah, itu nanti kita bahas di pembahasan ketika sudah masuk ke pembahasan barhanah pembuktian sifat-sifat Allah ini. Mafhum ya? Dah, ada yang mau tanyakan? Ya. Minta penjelasan dong. Ya. Apa bedanya laisa mithlahu sama laisa mithla mithli? Laisa mithlahu dengan laisa Mithla mithli. mithli itu kan artinya dari ayat laisa kamitslihi kan. Laisa kamitslihi itu nanti khilaf kafnya itu apa maknanya? Apakah kafnya itu ziyadah atau punya mana? Ya gitu-gitulah. Intinya kalau kita mau maknai sama aja. Laisa kamitslihi dengan laisa mithlahu itu sama. Secara makna sama. Saya ingin menafikan keserupaan apapun pada zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Intinya sama aja. Baik, nanti itu kan kalau mau dijelaskan akhirnya ya jadi penjelasan secara balaghahnya bagaimana, nahwunya bagaimana gitu-gitu. Tapi ala kulli hal semua ulama yang mengatakan kafnya itu ziyadah atau ghairu ziyadah intinya sama. Nanti ujung-ujungnya sama, ingin mengatakan bahwa apa? Aywa, tidak ada yang sama bagi Allah. Oh iya, walaupun ulama yang mengatakan kafnya ghairu ziyadah itu nanti dia akan menjelaskan secara balaghah. Ini tetap walaupun mithla mithlihi, ini tetap maknanya nanti adalah justru ini lebih ablagh daripada seperti itu. Iya. KW 2-nya Iya, ada lagi KW 1-nya. Jadi lebih ablagh daripada hanya mengatakan laisa mithlahu syai'. Ya. Itu yang alhamdulillah kan mananya ada banyak ya. Ketika orang dipuji alhamdulillah, dia kan memahami kebanyakan ya, bahwa memahami bukan pujian itu hanya untuk Allah atau istiqomah atau apa yang mana yang lain, tapi memahami nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya syukuri alhamdulillah. Nah, itu pemahamannya benar apa? Benar tapi nggak lengkap. Gitu aja, benar tapi nggak lengkap. Jadi gini, coba dari awal, orang itu bisa mensyukuri atau memuji lah. Orang itu bisa memuji, siapapun yang dipuji ya. Misalnya, saya memuji Habib, dengan Farhad memuji Habib, ini pasti pujiannya berbeda. Kenapa? Karena tasawur saya terhadap Habib, dengan tasawur Farhad terhadap Habib berbeda. Misalnya, yang saya tahu tentang Habib itu adalah sisi ABCD-nya. Yang Farhad tahu tentang Habib adalah XYZ-nya. Sama-sama kebaikan. Kan kebaikannya Habib itu kan banyak ya, Masya Allah ya. Nah, saya melihat kebaikannya Habib itu ABCD. Farhad melihat kebaikannya Habib itu CDFG. Saya memuji Habib ya sesuai dengan pengetahuan ABCD saya tentang Habib. Farhad memuji Habib sesuai pengetahuan CDFG sampai Habib tentang Habib. Apakah pujian itu benar? Benar. Artinya apa? Orang itu semakin banyak tahu tentang orang lain, semakin pandai dia memuji orang itu. Kalau kita samakan dengan sifat alhamdulillah itu tadi, berarti orang itu semakin banyak makrifah dia, pengetahuan dia tentang Allah, maka semakin baik pujian dia tentang Allah. Tapi kalau ada orang pengetahuannya tentang Allah sedikit, berarti pujiannya dikit. Salah nggak? Ya nggak salah. Ya karena pengetahuan dia cuma segitu. Gini Bang, gimana maksudnya? Kan misal muji Nopal gitu ya. Ya. Nopal apa pinter, Yes. baik gitu. Nah, seharusnya kan pujian pinter baik tuh punya Allah, istiqomah gitu kan. Oh, berarti kita bicara hakikat langsung. Ya. Ya, Orang menganggap pujiannya itu menjadi untuk dirinya atas nikmat yang Allah berikan. Ya, pujiannya Kan aslinya misal ketika memuji, aslinya hakikatnya pujian itu hanya untuk Allah dong. Ya, layaknya hanya untuk Allah. Yes. Tapi orang manusia ketika dipuji, dia mengira dia akan gini ya, alhamdulillah. Berarti dia menganggap alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Jadi syukur gitu loh jadinya. Jadi dalam Gini. keyakinan yang dipuji, dalam keyakinan orang yang dipuji, dia memiliki keyakinan bahwasanya dia dipuji. Jadi alhamdulillah nggak kelihatan Nggak Allah. Nah, jadi alhamdulillah Pujiannya tuh nggak ke Allah, tapi alhamdulillah sama nikmat yang Allah berikan gitu. Tapi bukan pujiannya itu seharusnya untuk Allah. Nggak gitu mikirnya, tapi Oh, dia itu gini, dia akhirnya mensyukuri nikmatnya. ya. Bukan mensyukuri mun'imnya. Mun'imnya itu Allah. Yes. Ya, Ya. bukan membalikan pujiannya tuh untuk Allah, bukan untuk aku gitu.
kok untuk maksudnya gimana sih kok bukan untuk aku? Gimana ya? Ya. Kayaknya gimana? Kan kudune kan alhamdulillah kan segala pujian layak disematkan kepada Allah. Nah, ketika orang mengucapkan alhamdulillah itu hanya memuji nikmatnya aja. Maksudnya ya. Kan asalnya semua nikmat dari Allah. Yes. Gimana ya? Ya, semua nikmat dari Allah. Nah, dia kan kadang orang itu mengucapkan alhamdulillah ketika dia dapat nikmat. Jadi yang dipuji itu nikmatnya aja. Bukan yang memberi nikmat. Dari kebaikan itu loh, Mas. Dari kebaikan. Yang nikmat yang dikasih sama Allah itu. Jadi seolah-olah dia kayak memuji nikmatnya. Mengucap alhamdulillah itu karena nikmatnya, bukan karena yang alhamdulillahnya itu ya. Untuk Allah doang. Iya, paham ya. Maka nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu karena batas pengetahuan dia, batas pengetahuan dia segitu ya sudah. Gini, kalau kita bahas lebih dalam lagi, alhamdulillah itu maknanya seperti apa, maka Anda akan semakin menyadari bahwa selama ini kita itu bersyukur memang ya sesuai yang pengetahuan yang kita tahu tentang alhamdulillah. Jadi sekali lagi, selama memang alhamdulillah itu dia menghadirkan makna bahwa ini nikmat dari Allah maka layak saya syukuri, itu aqallul hamd. Aqallul hamd adalah saya meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah karenanya saya bersyukur. Pas. Mau dia mensyukuri nikmatnya atau mun'imnya. Karena orang itu ketika mensyukuri nikmat, otomatis secara nggak langsung dia tahu bahwa nikmat itu pemberian dari mun'im. Lalu lebih dalam lagi bahwa pujian saya ini itu juga digerakkan oleh mun'im. Maka pujian saya harus dipuji disyukuri lagi terus. Ya gitu-gitu. Tapi ala kulli hal minimal apa namanya? Aqallul hamd itu apa? Memuji nikmat ketika datang nikmat. Alhamdulillah. Orang awam kayak gitu semua pujiannya. Kalau aqallul hamd dia senyum pas dipuji. Tapi kalau enggak kayak gitu dia biasa aja. Gitu, Ustaz. Gimana? Etika sosial aja. Jadi kalau masih aqallul hamd pas dia dipuji dia senyum. Oh, kamu banyak kali uang. Ini nih muji Allah atau muji siapa sih? Kok saya jadi bingung malah. Gimana ya maksudnya ya? Ini memuji makhluk. Iya, Oh alah. Jadi maksud ente gini. Misal kita kasih contoh pemahaman saya ya. Saya ngasih duit ke Rizky. Rizky memuji saya. Padahal kan hakikatnya harusnya dia muji Allah kan? Iya. Tapi Rizky malah memahaminya syukurnya sama saya gitu nggak? Enggak. Lalu gimana? Ketika abang ngasih duit ya, terus si Rizky bilang makasih. Abang dermawan. Oh iya, oke. Kan? Iya. Abang dermawan. Yes. Dan Bang Izal nganggep ya dermawannya tuh oh alah. aku. Seharusnya kan paham ya. Dermawan itu hanya untuk Allah. Yes, ya gitu tuh maksudnya. Jadi gini maksudnya itu. Ketika saya ngasih duit ke Rizky muji saya, wah dermawan banget Anda. Saya nih GR merasa memang sayalah orang yang dermawan. Iya, gitu. Padahal kan aslinya ya, semua itu digerakkan oleh Allah, ya kan? Pujian untuk Allah. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah keyakinan semacam itu benar atau salah? Gitu. Jadi itu manusiawi. Orang merasa justru itu memang nikmat yang iya. Sesuai kadar keilmuan ya. Ya, pertama sesuai kadar keilmuan. Memang kalau orang itu sudah tingkat makrifat kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara level syariat nggak apa-apa kayak gitu. Jadi merasa. Tapi kalau orang itu sudah sampai level itu tadi, orang mengetahui bahwa semua itu hakikatnya hanya dari Allah, ya maka apa? Dipuji tidak. Ayo. Tidak tembang. Itu kan dalam sekali dah Sebenarnya itu pertanyaan lebih cocok ke alhamdulillah kan, bukan ke alhamdulillah. Iya. Gini. Dan gini. Misalnya gini kan, itu nanti kaitannya kepada af'alullah kan, perbuatan Allah. Semua perbuatan itu hakikatnya adalah dari Allah kan, dari wahdaniyah fil af'al. Sehingga ketika saya memberi Rizky duit, terus Rizky memuji saya, itu kan hakikatnya yang menggerakkan saya untuk ngasih duit ke Rizky kan Allah. Terus yang menggerakkan Rizky memuji saya juga Allah. Selesai. Aslinya kalau kita mau memahami hakikatnya kan semacam itu. Tapi terus manusia merasa bahwa memang saya orang yang layak dipuji kan begitu. Ya sudah, itu keterbatasan pemahaman dia saja. Sebetulnya kalau dia mau memahami lebih dalam lagi, semua itu pujian itu hanya layak disematkan kepada Allah. Ini repot juga nih kalau misalnya nanti celaan. Kan hakikatnya sama kan, sama-sama af'al kan? Ya kan? Rizky memuji dengan Rizky mencela, itu semua sama-sama dari mana? Dari Allah juga. Tapi masalahnya kalau misalnya itu pujian,
maka layaknya dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau itu celaan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Paham nggak maksudnya? Berarti azamulillah apa ya? Nggak boleh dong. Tidak adab. Oh, tidak. Walaupun kita meyakini semua itu dari Allah, tapi segala keburukan, kemaksiatan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Adaban, karena adab. Itu nanti insya Allah akan kita bahas lah ketika kita membahas pembuktian-pembuktian ini. Itu penting juga itu. Penting itu. Jadi nafil kamil mutasil yang fizat ada nafil Ya. kamil mutasil katanya Allah tidak tersusun dari jaza atau dari merok dari jawhar atau arab. Yang itu dari sifat-sifat itu. Itu nggak apa? Nggak batang sifat-sifatnya. Kalau misalnya Allah ini Ya. tersusun sifat-sifat. Bukan tersusun itu. Oh, tersusun. Bukan tersusun. Memiliki sifat itu tidak sama dengan tersusun dari sifat-sifat itu. Jadi kita makanya pembahasan hubungan antara zat Allah dengan sifat Allah itu tidak bisa disamakan dengan jauhar atau arad, jauhar dan arad, hubungan antara jauhar dan arad. Pembahasan ya, karena sifat Allah dengan zat Allah gini, sifat Allah itu walaupun sifat Allah dengan zat Allah sama-sama ada ya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa sifat Allah itu selain zat Allah. Paham nggak maksudnya? Sifat Allah itu selain zat Allah. Karena kalau gini, sesuatu itu ketika kita katakan tersusun, berarti susunan-susunannya itu kan sesuatu yang berbeda kan? Kayak misal begini, tangan saya ini diri saya nggak? Tangan saya diri saya nggak? Dia ajza dari diri saya. Tapi tangan ini kalau dia itu bukan diri saya, bukan hakikat diri saya gitu loh. Artinya kalaupun tanpa tangan ini saya masih diri saya, kan begitu. Tapi saya dikatakan saya tersusun dari tangan, kaki, kepala, dan seterusnya. Artinya tangan ini itu ada dan dia bukan diri saya. Jadi sesuatu dikatakan tersusun itu ketika sesuatu itu tadi tersusun dari ajza-ajza, di mana ajza itu bukan. Yes. Tapi kalau misalnya sifat Allah itu nggak bisa dikatakan as-sifat laisa bidzat wala ghairudzat. Itu tanakut dong. Tanakut nggak itu? As-sifat laisa bidzat wala ghairudzat. Tanakut nggak itu kira-kira? Tidak, itu tidak tanakut. Tanakut itu begini. Misal saya mengatakan Zaitun qaimun. Ini mujabah. Terus saya mengatakan Zaitun laisa biqaim. Syuf. Maudhu'nya sama, mahmulnya sama, bedanya satu mujabah yang satu salibah. Dengan kita asumsikan ya kan syaratnya kan ittihadul maudhu' wal mahmul wal zaman wal makan lalala dan seterusnya itu kan. Zaitun qaimun, zaitun laisa biqaim, ini tanakut. Tapi kalau saya mengatakan zaitun qaimun dengan zaitun laisa biqa'id atau bijalis. Syuf. Tanakut enggak ini? Tidak tanakut. Tidak tanakut. Karena yang namanya Zaid berdiri dengan Zaid tidak duduk. Itu ketika Zaid bukan. Zaid tidak berdiri. Kok Zaid qaimun? Sorry, berbalik. Zaitun laisa biqaim. Zaitun laisa biqaim. Nah ini. Zaitun laisa biqaim dengan zaitun laisa bijalis, tanakut enggak? Zaid tidak berdiri dan Zaid tidak duduk. Enggak tanakut. Walaupun maudhu'nya sama tapi mahmulnya berbeda dan kaifnya sama, tidak memenuhi syarat tanakut. Dan faktanya bisa-bisa saja bahwa Zaid tidak berdiri sekaligus Zaid tidak duduk. Ngapain dia? Tidur, kayang, jongkok, dan seterusnya. Zaid di dalam rumah sekaligus Zaid tidak di luar rumah. Bisa nggak? Ayo bayangkan. Zaid tidak di dalam rumah sekaligus Zaid tidak di luar. Zaid tidak di dalam dan tidak di luar rumah. Di mana dia? Hah? Di masjid kan luar rumah. Hah? Di ambang pintu. Loh, di ambang pintu itu di dalam atau di luar? Enggak dong. Ya. Di tengah-tengah pintu itu loh. Kamu dikatakan apa? Oh, orang kalau di tengah-tengah pintu itu, kamu dikatakan di luar atau di dalam? Ya enggak dikatakan di luar, enggak dikatakan di dalam. Enggak dikatakan, itu berarti wasitoh. Artinya ini tidak terjadi tanakut. Tidak terjadi tanakut karena tidak memenuhi unsur tanakut. Sama sifat itu bukan zat, bukan juga selain zat. Tidak tanakut. Zaidun laisa mutaharrikan. Zaidun laisa sakinan. Oh enggak,
Zaidun laisa mutaharrik wa laisa sakin. Nah, ini beda nih. Kalau mahmulnya gini, mutaharrik dengan sakin, ini ya. Mutaharrik dengan sakin. Sakin ini adalah meskipun dia bukan nakid, nakidnya dari mutaharrik itu apa? La mutaharrik kan? Mutaharrik nakidnya la mutaharrik, sakin nakidnya la sakin. Tapi sakin ini adalah musawi lin nakid. Dia adalah musawi lin nakid. Syuf, qaim dengan qaim itu nakidnya apa? La qaim kan? La qaim. Jalis nakidnya apa? La jalis. Pertanyaannya, apakah jalis ini musawi lin nakid dari qaim? Tidak. Maksudnya musawi itu artinya pilihannya memang sejak awal kalau orang itu tidak mutaharrik ya sakin. Tapi apakah di dalam contoh qaim dengan jalis itu pilihannya hanya kalau nggak qaim dia jalis? Enggak dong. Bisa jadi dia ya itu tadi kayang lalala gitu-gitu kan. Berarti bisa ini kayak contoh nakidnya hitam tuh ya nggak pasti putih kan? Contohnya kayak gitu. Soalnya kalau dibilang Nakidnya hitam itu ialah hitam, bukan hitam. iya. Nggak mesti putih, bukan putih, iya, bukan putih. Orang itu mengkontraskan antara hitam dan putih itu kan hanya karena gelap dan terang. Hanya karena gelap dan terang. Tapi kalau warna itu sendiri, hitam dan putih, sebenarnya ada warna selain hitam dan selain putih. Tapi kalau pilihannya gelap dan terang, ada nggak pilihan selain gelap dan terang? Remang-remang. Tergantung kita mendefinisikan terang itu apa. Kalau terang itu ada cahaya, sekecil apapun, dan gelap itu tidak ada cahaya, ya berarti antara gelap dan terang itu adalah musawilin nakid itu tadi. Nakidon atau musawilin nakid. Ya. Kalau misalnya nakid hakiki, apa masih ada wasitohnya? Kalau misalnya Nggak ada wasitoh. dan mati. Hidup dan ya, nggak ada wasitoh. Tapi kalau di antara zat sama arot tadi ada wasitoh. Antara Zat sama arot. zat dengan arot, Ya. jauhar dengan arot. Iya, jauhar sama arot. Sama kayak yang kemarin itu kan yang hal. Oh, nah ini pembahasan panjang sekali. Makanya Imam Asy'ari itu menafikan hal karena beliau mengatakan antara maujud dengan ma'dum itu nggak ada wasitoh. Pas selesai. Iya. Sehingga beliau menafikan apa? Hal itu ketika Anda mengatakan ada hal berarti harus mengitsbat wasitoh bainal maujud wal ma'dum. Lah Imam Asy'ari dan jumhur ulama dan ini pendapat yang sahih dan yang tahqiq kira-kira begitu. Antara maujud dengan ma'dum bas mutanaqidun. Atau maujud itu musawi lin naqid dari la maujud, la ma'dum. Tidak ada wasitoh. Tapi menurut ulama yang mengatakan enggak ada wasitoh, ada wasitohnya apa hal. Nah itu fihi kalam akhar yani. Gitu. Nah itu. Kesel kalau Paham ya? Di antara sifat-sifat ini kok kayak ada yang nggak penting gitu misalnya kayak Astagfirullahaladzim. Asyhadu. kayak Apa ya? qiyamuhu binafsihi Hah? ta'ala binafsihi. Gimana? Misalnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yes. Nafiul ihtiyaj Anil mahal wal mukhassis. Yes. berarti kan ini sebenarnya menafikan kaunuhu makhlukon. Ya sama aja kayak mukhalifun lil hadis. Hah? Nafiyu kaunuhu makhlukon wa mutahayyizan. Berarti kan sama aja kayak dia tuh mukhalifun lil hadis. Jadi kayak dengan kita mengisbat qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita juga menafikan ini. Yang ini semua merupakan hawadis. Oke. Ya kan? Nah, itu juga misalnya di kidam dan bako. Nggak, kita ke ini dulu yang mukhalafal hawadis dengan qiyamu binafsi. Anda mengatakan bahwa qiyamu binafsi itu harusnya sudah tercakup di mukhalafah lil hawadis. Pertanyaannya ada nggak sesuatu yang qiyam binafsi tapi bukan hawadis? Yang hawadis tapi dia qiyam binafsi kan begitu? Jauhar binafsihi dan hadid ya. Enggak. Jauhar masih yahtaj ilal mukhasis, sedangkan qiyam la ihtiyaj, ihtiyaj mukhasis. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa? Gimana tadi? Kenapa qiyam nggak dimasukkan sekaligus? Oh, ke mukhalafatul hawadis. Karena mukhalafatul hawadis kan hanya menafikan keserupaan fidzat wa sifat wal af'al. Tapi keserupaan itu memasukkan semuanya. Gitu ya maksudnya.
memasukkan apa namanya qiyamuhu binafsihi, harusnya masuk situ dong. Itu enggak? Gitu maksudnya dengan kita mengisut qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita udah menafikan kaunu jauharan wa kaunuhu aradan. Jadi kayak mukhalafah lil hawadits. Enggak perlu. Apa lu udah di qiyamuhu binafsihi. Loh, tapi kan malah tapi kan ada hal-hal lain yang dia tidak qiyamu binafsihi tapi bisa yang dia tetap qiyamu binafsihi tapi masih dimungkinkan apa namanya memiliki keserupaan. Kayak misalnya gini. Kan kita tadi mengatakan zat Allah itu qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi maksudnya tidak membutuhkan mahal dan mukhassis. Misalnya memiliki tangan itu membutuhkan mahal dan mukhassis enggak? Memiliki tangan. Itu memiliki tangan atau Allah gini. Misalnya, kalau Anda hanya mengatakan qiyamu binafsi saja tanpa mukhalafah lil hawadits, bisa saja saya mengatakan bahwa Allah itu tersusun dari hayula dan surah dan itu qiyamu binafsihi. Padahal dia tidak mukhalafah lil hawadits. Allah itu berupa hayula dan surah atau tercipta terbentuk dari hayula dan surah, tapi dia qiyamuhu binafsihi. Berarti Allah itu qiyamu binafsihi tapi tidak mukhalafatul hawadits. Iya. Atau hal lain selain hayula dan surah. Intinya hawadits yang dia qiyamuhu binafsihi. Tetap mesti ada perbedaan. Oke, kalau misalnya kita bakok. Iya, kenapa? Ya kalau ada kita berapa sih? Malaya tasawuf. Enggak. Mala awalalahu mustahilu. Wujud akhir. Oh ya, segala sesuatu yang tidak ada awalnya itu mustahil. Ada akhirnya. Ada akhirnya. Terus kenapa lu di bakok dari kita? Karena Allah mengitsbat di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'an ada bakok. Enggak. Kayaknya ada jawaban lain tapi saya belum tahu. Ada jawaban lain tapi saya belum tahu. Allahu a'lam. Nanti coba saya cari lagi. Kenapa kok? Iya, emang dan pembuktian bakok itu nanti lewat qidam. Segala sesuatu yang qidam, maka ya sebenarnya semuanya konsekuensi sih. Qidam dan bakok itu konsekuensi dari wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud, kalau Anda sudah mengitsbat dia wajibul wujud, maka otomatis sudah pasti bakok. Lalu terus ngapain? Terus akhirnya nanti jadinya pertanyaannya ngapain harus ada bakok? Ngapain harus ada qidam? Karena sudah tercover dari wajibul wujud. Coba nanti saya cari. Allah alam. Ya, aku juga masih nggak mau sing mukhalafah lil hawadits. Iya, gue coba tak goleki. Itu jadi pertanyaan mudah karo kumbian. Pas sudah sabida. Terus jawabannya apa? Nah, kan kita sekarang makalahnya masih hafidah. Itu sebenarnya ada jawabannya sih. Sampai ini agak dibahas. Nanti coba saya cari. Karena panjang sih. Iya. Nggak gampang. Iya. Harus punya pemahaman lain tentang ilmu kan. Iya, betul. Pas gini. Semua yang ditulis oleh Imam Sanusi rahimahullah di dalam kitabnya ya, itu tidak ditulis abathan. Tidak ditulis abathan. Pasti ada alasannya. Kalau misalnya kita nggak tahu alasannya, ya karena kita nggak tahu. Bukan karena tidak ada alasannya. Coba nanti saya cari lagi, insyaallah. Oke, yang lain? Kalau tadi sebenarnya gimana ya? Kenapa nggak qiyam binafsi nggak dimasukkan saja ke mukhalafah lil hawadits? Ya itu tadi jawaban sementara. Tapi nanti coba saya ini lagi apa namanya? Tak golineh. Tadi Ya. kita pelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Secara akli. Wajibnya secara akli. Tapi emang bisa dengan akal doang kita mengetahui ini. Kan yang kita pelajari kan kita cakupnya dari Quran, baru kita rasionalkan. Makanya nanti akan ada sifat-sifat Allah itu yang dia bisa didapat murni lewat akal. Ada yang diambil dari nakal. Contohnya apa? Sama basor. Pembahasan mengenai sifat ma'ani sama basor itu ditetapkan lewat sam'iyat, lewat nakal. Tidak murni lewat akal. Karena kalau misalnya lewat akal kita bisa mencukupkan sama basor itu ke sifat ilmu. Nanti begitu. Para ulama mengatakan begitu. Sama basor sebenarnya bukan akli. Wajib akli sebenarnya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti wajib syar'i. Hah? Berarti wajib syar'i. Enggak.
Nggak gitu. Repot juga ini penjelasannya. Nanti kita terangkan kalau ketika kita masuk ke pembahasan sama basor. Kita pembuktian sama basor nanti diterangkan insyaallah. Dah ya. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli afdhalas salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallim 'adada ma'lumatika wa min dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun.